Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eri Abdurrahim di Kabar Misteri. Kali ini kita akan berbicara tentang gangguan-gangguan sihir dan kemudian ikatannya menggunakan ikatan-ikatan sihir yang ditenggelamkan. Hati-hati bagi Anda yang selalu mimpi berhubungan dengan air. Mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi tsunami, mimpi ada tenggelam. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri Anda terkena gangguan sihir dan ikatan sihirnya ditenggelamkan. Bisa jadi ikatan sihirnya dilemparkan ke laut sehingga kemudian tenggelam di laut. Atau kemudian kalau Anda punya rumah dan rumah Anda ada sumurnya, maka biasanya tukang sihir akan mengirimkan sihirnya dan dilemparkan di sumur. Seperti misalkan ini ya, di samping saya ini ada sumur dan di dalamnya ada air. Dan kalau misalkan di rumah Anda ada sumur seperti ini yang menggenang airnya, maka para dukun-dukun dan orang pintar itu bisa mengirimkan sihirnya dan kemudian melemparkannya di air. Maka ciri-cirinya Anda akan selalu mimpi tenggelam. Dan sihir jenis ini adalah salah satu sihir yang sangat menyiksa, karena Anda akan sangat sulit sekali untuk bernapas. Pemirsa yang ada di rumah, kalau Anda mengalami hal-hal yang saya sampaikan, maka yang paling pertama yang Anda harus lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, siapa yang memperbanyak berzikir, maka zikir itu akan menjadi pembentengan gaib bagi dirinya, ibarat sebuah perisai. Yang mana perisai ini bukan hanya tidak tertembus oleh peluru, tidak hanya tertembus oleh sihir, bahkan ketika kita selalu mengasahnya, zikir itu selalu kita bacakan, maka dia akan punya kekuatan sehingga sihir yang dilemparkan kepada kita justru akan kembali kepada yang menyihir. Maka sebagai seorang mukmin, kita nggak perlu takut dengan adanya sihir-sihir, kita nggak perlu takut bahwa adanya gangguan jin, karena ketika kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, maka kita akan punya kekuatan yang bukan hanya kita tidak tertembus oleh sihir, tapi justru sihir yang dilemparkan ke kita akan kembali kepada orang yang melemparkannya. Maka mulai dari sekarang, justru kalau Anda ingin terbebas dari pengaruh-pengaruh gangguan, Anda kuatkan iman, perbanyak amal soleh, zikir, malam bangun untuk qiyamul lail, kemudian perbanyak membaca Al-Quran, dan kemudian perbanyak sedekah. Maka insya Allah gangguan jin, sihir yang selama ini mengganggu Anda akan melemah dan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang ada di rumah, maka kemudian ketika Anda menemukan adanya ciri-ciri gangguan sihir, yang kemudian sihir itu ditenggelamkan di air yang menyebabkan Anda selalu merasa sesak, tidak bisa bernafas, maka lakukan beberapa terapi mandiri yang Anda bisa lakukan di rumah. Yang pertama adalah rutin mendengarkan ayat Al-Quran. Anda bisa cari ayat-ayat ruqyah syariah dan kemudian Anda dengarkan setiap hari 1 jam. Yang kedua, Anda bisa dengan membaca surat Al-Baqarah. Karena ketika Rasulullah SAW terkena sihir, maka Rasulullah SAW dibacakan ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, oleh malaikat Jibril. Maka surat Al-Baqarah, para ulama mengatakan bahwa surat Al-Baqarah merupakan surat yang tidak bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Maka kemudian jangan sampai kita tersilap dalam melakukan pengobatan. Artinya kita melakukan pengobatan yang tidak syar'i, tercampur dengan sesuatu yang tidak ada contoh dari Rasulullah, menambah-nambah, atau kemudian masih dicampur adukkan dengan kesyirikan. Masih pakai jimat, masih pakai rajah, masih pakai wafak, dan ini tidak akan pernah memberikan solusi bagi kita. Kemudian kalau kemudian dalam tubuh Anda sudah ada gangguan dan Anda merasakan bahwa Anda dan keluarga Anda terkena gangguan, saya sarankan Anda setiap hari menyiapkan air 1 galon
untuk kemudian Anda bacakan beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai pondasi ayat-ayat ruqyah. Yang pertama adalah membacakan Al-Fatihah, yang kedua membacakan ayat kursi, yang ketiga membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali di air 1 galon. Kemudian Anda minum, dan kemudian sebagian nanti untuk dimandikan. Anda campur di bak mandi, kemudian Anda mandikan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita harus menemukan ikatan-ikatan buhul yang kemudian buhul sihir ini akan kita hancurkan dan kemudian kita sembuh? Maka sebetulnya dalam terapi Al-Quran kita tidak perlu mencari buhul-buhul sihir. Anda tinggal melakukan terapi ruqyah yang benar secara mandiri, yaitu dengan mendengarkan ayat ruqyah dan tadi membuat air ruqyah untuk diminum dan dimandikan. Maka insya Allah pengaruh gangguan-gangguan yang ada pada diri Anda akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami banyak menemukan orang-orang korban-korban sihir, korban-korban gangguan jin yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Insya Allah dengan istiqomah melakukan terapi ruqyah syariah secara mandiri, atau mereka datang kepada praktisi ruqyah syariah, maka gangguan itu pun akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, karena insya Allah di segmen berikutnya kita akan membahas sebuah materi yang lebih penting lagi agar kemudian Anda bisa mencegah diri Anda bisa mencegah keluarga Anda dari pengaruh-pengaruh gangguan jin, sihir, ain, di mana mereka tidak terlihat tapi dampak dan pengaruhnya ada. Bersama saya Eri Abdurrahim di Kabar Misteri. Proses daripada sihir gila ini adalah dukun atau orang pintar kemudian mengirimkan sihirnya, dan sihir itu dalam bentuk jin yang terikat dengan perjanjian sihir. Kemudian dia masuk ke dalam kepala korbannya. Ketika dia masuk ke dalam kepala korbannya, kemudian dia masuk ke dalam otak, dan kemudian dia menginjak-injak syaraf-syaraf yang ada di otak, sehingga kemudian korbannya menjadi gila, menjadi hilang ingatan.